Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @cikumunya. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Suwangi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kejadian terjadi saat tahun 2018, masih sangat baru untukku pribadi. Biar aku beri penjelasan sedikit supaya kalian tidak bingung. Aku anak dari suku yang berbeda. Ibuku Jawa asli, tinggal di Blitar. Sedang papaku orang Sumba asli, tinggal di Elo pada Eweta. Bertemu di Bali, lalu memutuskan untuk menikah dan lahirlah aku. Kejadian yang aku alami ini saat tahun 2018. Waktu itu aku baru saja turun bukit setelah menjadi panitia camping tahunan. Jadi selama 3 hari ini aku sama sekali tidak pegang HP. Namun berbeda dari camping-camping sebelumnya, 3 hari itu aku demam. Padahal ini hitungannya bukit bukan gunung. Perasaanku gak enak, aku demam, juga menggigil. Sampai temanku membawaku untuk tidur saja di tempat penduduk, biar lebih hangat. Takut juga aku kena hipotermia. Namun masih tidak bisa tidur, sampai temanku menemaniku tidur di tempat warga, barulah aku bisa tidur. Namun walau sakit dan demam, paginya aku masih bisa menjalankan aktivitasku, memandu acara, menyiapkan konsumsi, juga masih sempat ikut ke air terjun yang jalannya cukup curam. Namun memang sebagus itu karena jarang orang pergi ke sana. Setelah serentetan acara, akhirnya kami pulang. Sesampainya di rumah badanku drop. Bukannya membaik, malah makin parah. Namun baru juga aku baringkan badanku ke kasur, HP-ku berdering terus menerus. Halo, jawabku parau. Kamu kemana saja? Tahu orang telepon, kau kayak orang gila. Nenek kamu sekarat, kemasin baju kamu, berangkat sekarang, kata papaku marah. Belum juga aku jawab, telepon tertutup. Aku menarik nafas kesal. Namun ada rasa khawatir juga karena aku sangat dekat dengan nenekku. Dan libur kemarin aku baru saja menjenguknya. Namun tentu saja aku kesal. Aku baru saja turun bukit, badanku demam, dan jarak dari Blitar ke Sumba bisa memakan waktu 2 hari. Namun karena kulihat tiket sudah dipesan, dengan uang yang dikirim sebagai pegangan, hari itu juga aku berkemas. Awalnya ibu melarang karena aku pucat. Namun karena aku tahu ini harus, dengan masih kelayangan, jam 3 sore aku berangkat. Tidak banyak yang aku bawa, hanya baju yang belum aku keluarkan dari ransel, paracetamol dan diriku. Dari Blitar aku naik bis, sekitar jam setengah 6, aku sampai di Terminal Arjosari Malang. Membeli tiket di Calo, setelahnya masuk ke bis. Sewaktu di bis, aku membeli 1 risol dan memakannya bersama paracetamol. Membuatku tidur hingga tidak sadar jika sudah masuk di penyeberangan. Saat semuanya turun, aku tidak turun karena pengaruh paracetamol itu tadi. Saat aku bangun, sudah tidak ada orang, hanya 1 orang yang duduk di bangku lain di sisi kiriku. Karena gabut, aku pun bertanya, "Bu, nggak turun?" tanyaku. Namun entah apa yang dia bilang, aku tidak tahu bahasa apa yang dia pakai. Intinya, kalimat terakhir menyuruhku untuk pulang. Aku mengamatinya sampai aku lihat baju yang dia pakai adalah kain songket, seperti yang sering digunakan orang tua di Sumba. Kain hitam bercorak kuning, rambutnya digelung berantakan, sedang kakinya tidak menggunakan alas. Kalau kalian ingin tahu perasaanku saat itu, aku ingin berteriak tapi gak bisa. Mau bergerak gak bisa, sampai sesuatu menepuk bahuku, membuatku terbangun. "Mbak, saya mau lewat," kata seseorang yang memang duduk di sebelahku. Aku yang masih bingung pun mencari di mana sosok yang tadi kulihat, sampai seseorang yang di depanku mulai hilang sabar.
saya mau lewat, ulangnya. Iya, jawabku menyingkirkan kakiku yang menghalangi jalan. Sepertinya aku hanya mimpi, pikirku waktu itu. Sampai pada pukul 10 pagi aku sampai di terminal Mengwi. Dari situ aku membaringkan tubuhku di kursi tunggu karena kepalaku masih pusing. Sayup-sayup aku melihat sosok yang aku lihat di bis tengah berdiri di tengah pintu masuk. Menari pelan sembari tersenyum ke arahku. Dari situ aku tahu benar dia bukan manusia dan dia mengikutiku. Karena siang tidak terlalu menyeramkan, tidak seperti saat aku masih di bis. "Sel, ayo," kata omku membawa tasku. "Kamu ini dari Jawa berantakan banget," katanya. Dia omku, biasa aku panggil Bapak Yuda. Karena anak pertamanya Yuda, jadi di Sumba biasa memanggil nama orang yang sudah memiliki anak dengan nama anak pertamanya. Bapak Yuda, Mama Yuda, begitu aku memanggil mereka. Aku masuk ke mobil pick up yang berisikan satu anak lain, namanya Jessica. Aku memeluknya erat. "Astaga J, makin gede kamu," kataku gemas. "Anak keturunan Sumba Surabaya, sangat cantik," gumamku. Tidak lama aku sampai di rumah Bapak Yuda. Baru juga aku turun dari pick up. Semua langsung menghampiriku, mencium sayang juga memelukku erat. Ini yang gak aku temukan di Jawa. "Sel, kok jelek banget kamu?" tanya Mama Yuda memelukku erat. "Habis turun bukit mah," tawaku pecah. "Kak Sel, ayo makan, Mama masakin enak," kata Yuda. Aku pun mengangguk. Namun saat hendak masuk, aku lihat lagi sosok yang sama di samping kiri rumah. Menjelang sore kami makan bersama. Menunya ikan bakar sambal mata. Tiap aku kesini pasti dimasakin ini karena aku suka. "Sel, kopi?" tanya Mama Yuda padaku. "Jangan dikasih gula mah," jawabku ringan, dengan masih asik berbincang dengan adik-adikku. "Besok kakak berangkat ya?" tanya Jessica. "Iya J," kataku sembari memeluk kepalanya. "Kakak kalau kesini gak pernah lama, sehari doang, selalu gitu." Ini yang aku gak suka. Setiap kesini selalu singkat, karena jika tidak mendesak, aku jarang mau pergi ke Sumba. "Kan nenek lagi sakit, nanti kakak ke Bali lagi, nginep deh seminggu," kataku mencoba menenangkan. "Janji ya?" tanya Jessica. "Diusahakan," jawabku sembari memberi senyum Pepsodent. "Bapak gak bisa kesana Sel, kendala biaya," jawab Bapak Yuda pelan. "Nanti Zela bilang ke nenek," jawabku. Malam berganti pagi, kebetulan aku mendapat jadwal terbang pagi, membuatku bergegas pergi sebelum ketinggalan pesawat. "Jangan sampai ada yang ketinggalan," kata Mama Yuda. Aku mengangguk. Setelahnya berangkat ke Bandara Ngurah Rai. "Hati-hati Sel," kata Bapak Yuda melambaikan tangannya, sedangkan aku menjawab lambaian tangannya. Sisa 30 menit batas check-in, aku pun segera bergegas. Setelah beres, aku menunggu dengan satu buah kopi di tanganku. Sosok itu masih mengikutiku. Namun karena wajahnya tidak seram dan masih bisa aku terima, aku memilih mengabaikannya. 45 menit penerbangan, akhirnya aku sampai juga di Pulau Sumba. Astaga, akhirnya sampai juga. Aku dijemput Bapak Reno, yang langsung memelukku saat melihatku di ambang pintu. "Sel, kangen," kata Bapak Reno terharu. Sedang aku hanya menepuk bahunya, aku lihat papaku menatapku sendu. Namun pada dasarnya aku manusia keras hati. Daripada memeluknya, aku lebih memilih untuk masuk ke mobil dengan wajah kesal. Karena aku dan papaku sama-sama elemen api dan mudah meledak-ledak, jadi kami sudah tahu karakter masing-masing. Tidak apa mendiamkannya sebentar. Jalanan kota Waikabubak sekitar 40 menit. Kami sampai di rumah sakit tempat nenekku dirawat. Dengan tergesa aku masuk dan langsung memeluknya. Mendorong Santo hingga terjatuh dari kasur sebelum memeluk nenekku puas. Aroma tubuhnya dan pelukannya sangat menenangkan. Disinilah hatiku lunak. Terlihat seperti anak kecil saat dipelukannya. Nenekku memang sudah tidak berbicara.
namun pelukannya masih erat. Dari belakang papaku hendak memelukku dan nenek, namun pukulan ringan diberikan nenek pada papaku. "Marahin, kemarin aku dibentak, Nek," kataku merajuk. "Iya kau, main gak tahu waktu. Kau pu cucu main terus di hutan. Dia pu rumah, su di hutan. Masih masuk lagi ke hutan." Kulihat raut wajah nenekku yang seakan gemas dengan senyum yang tertahan. Ingin nangis rasanya kalau ingat. Ini yang bikin aku nunda mulu bikin cerita ini. Setelahnya papa bilang jika ingin ngerokok di depan. Aku pun mengiyakan dengan memesan pentol ayam yang biasa dijual di dekat lapangan. Papaku pun mengiyakan. Malam kian larut saat kurasakan kebelet pipis. Aku pun bangun dan menuju toilet yang letaknya tidak jauh. Namun saat aku lihat tidak ada air. Malam itu sudah sekitar pukul 10 malam. Karena tidak tahan, aku pun pergi keluar untuk mencari toilet yang ada airnya. Aku masuki satu persatu kamar mandi, namun nihil, tidak ada air. Sampai aku pada ujung bangsal. Ujung bangsal tidak diterangi lampu, juga gelap. Namun karena aku sudah kebelet dan kebetulan di kamar mandi itu ada airnya, aku pun masuk. Tidak ada lampu, jadilah aku gelap-gelapan. Saat aku hampir selesai, aku mendengar orang menyenandungkan lagu yang aku tidak tahu artinya. Membuat bulu kuduku meremang. Setelah aku selesai, aku berdiri dengan tergesa. Setelahnya aku segera menyiram dan keluar. Namun saat aku hendak keluar, aku dengar suara senandung itu bukan lagi di luar, namun di dalam kamar mandi bersamaku. Aku yang ketakutan pun segera keluar. Berkali-kali meraba gagang pintu, namun senandung itu kian kencang, bahkan kian dekat denganku. Aku yang panik pun bukan hanya meraba gagang pintu, tapi juga mendorong pintu itu. Tidak lama akhirnya pintu itu terbuka. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, aku pun berlari dengan tergesa mencari ruangan nenekku. Saat aku sudah menemukannya, aku bisa bernafas lega. Kududukan badanku sembari memegang tangan nenekku, meredam ketakutanku. Seakan tahu beliau mengelus tanganku, sungguh hal itu membuat ketakutanku banyak berkurang. Setelah seminggu dirawat, nenekku akhirnya membaik dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Tentu saja hal itu membuatku senang. Sebelum pulang, aku mengambil satu buah foto. Aku bersyukur sempat mengambil foto tersebut sebagai kenang-kenangan. Setelah berfoto, nenek akhirnya boleh pulang. Sesampainya di rumah, keadaan sudah sangat ramai. Maklum nenekku memiliki 9 anak dengan banyak cucu juga saudara yang tidak sabar melihat keadaannya. Siang berganti malam. Hawa Sumba yang selalu dingin karena di sini belum terlalu banyak penduduk, sehingga jarak rumah satu ke rumah yang lain masih cukup jauh. Dapur pun masih menggunakan rumah panggung dengan kandang kerbau di bawah rumah. "Zel, sini," panggil papaku. Aku pun mendekat. Terdapat saudara-saudaraku juga Rato. Rato sendiri artinya kepala suku, orang yang dituakan, juga orang yang berpengaruh. Beliau tengah membelah ayam, melihat jantungnya masih bagus atau tidak. Salah satu kepercayaan di Sumba, jika jantung ayam bagus, berarti umur nenekku masih panjang. Jika jantungnya rusak, berarti tidak lama lagi nenek akan tiada. Setelah diamati jantung ayam rusak, namun tentu saja aku tidak percaya. Kondisi nenekku membaik dan akan terus baik. Setidaknya itulah yang aku percaya. Seminggu berlalu, nenekku belum ada perubahan. Makan masih menggunakan selang, bahkan hidungnya sempat mengeluarkan darah akibat nenekku sering menarik-narik selangnya. Selama seminggu, aku dan sepupu-sepupuku bergantian menyuapi nenekku. Dan pemotongan ayam terus berlanjut. Sampai saat itu giliran saudara nenekku. Di situ kakaknya papa nyuruh papaku buat ngambil ayam dari saudara nenekku. Jadi setiap motong ayam pasti berurutan, dari anak tertua sampai anak terakhir, lalu lanjut ke saudara-saudara nenekku. Itu sebagai bentuk kepedulian. Juga bentuk kalau kami semua tidak lepas tangan dengan kondisi nenekku. Namun bukan itu masalahnya. Saudara nenekku ini tidak tahu menahu kondisi nenekku yang sekarang karena rumahnya di bukit yang lain.
Tempatnya tidak terjangkau internet, bahkan untuk kesana saja susah. Akhirnya papaku mengiyakan. Diajaknya aku sebagai anak pertama yang harus terus di sebelah papaku. Dan aku pun ikut. Kami menaiki mobil menuju Waikabubak. Dari pusat kota, aku dan papaku memasuki jalan yang sepi. Jangan dibandingkan dengan Jawa. Sungguh aku saja ngeri jika ingat saat itu. Sepanjang jalan tidak ada rumah. Jika ada pun tinggal di atas tebing, tidak dekat dengan jalan. Ditambah papaku yang dari tadi menggigit jari telunjuknya, menandakan dia tengah memikirkan sesuatu. "Kenapa?" tanyaku. "Enggak sayang," jawabnya. "Bohong," kataku. "Enggak," kata papaku yang memandangku sembari menepuk tanganku. Brak. Namun karena papaku mengalihkan pandangan, kami sempat menabrak sesuatu. Papaku membelalakan matanya. "Apa yang ketabrak, Sel?" tanya papaku. "Enggak tahu," jawabku panik. "Pah, takutnya begal," kataku panik. Secara kita hanya berdua. "Ah, mana ada," kata papaku lebih meyakinkan diri sendiri. Ditariknya parang yang dari tadi ada di pinggang papaku. "Tunggu di dalam." "Takut jawabku sedikit kesal. "Nih, jangan manja," kata papaku melempar satu parang yang lain ke arahku. Aku pun memegangnya erat. Sungguh mau aku pegang parang pun jika terjadi apa-apa. Sama papaku, pasti aku hanya membeku tidak tahu mesti bagaimana. Aku melihat dari balik kaca mobil sosok papaku yang mulai memeriksa bagian depan. Namun saat papaku hendak mendekati bagian depan, sosok kuda berlari dengan sangat kencang hingga membuat papaku memekik kencang saking kagetnya. "Setan, anjing, babi kau, bangsat!" umpat papaku yang langsung berlari masuk dalam mobil. Sedang aku hanya menatap tidak berkedip. Bagaimana tidak, kuda putih muncul dari depan, loncat, lalu berlari sangat kencang menembus rerumputan. Namun kakinya tidak napak di tanah. Aku tidak pernah melihat hal se-ekstrim ini di tanah orang. Karena notabene aku dari kecil di Jawa, terbiasa dengan hantu Jawa dan segala yang berbau Jawa. Daripada pocong, sosok kuda itu lebih dari menyeramkan untukku pribadi. Setelah papaku berhasil menenangkan diri, papaku menatapku lekat. "Lanjut ya, Sel, gak apa-apa ya?" tanya papaku. "Iya," jawabku mempersiapkan diri. Dari jalan aspal, aku melewati jalan bebatuan dengan jarak pandang yang kian minim dan keadaan yang semakin gelap karena jarak mobil dan pepohonan cukup dekat. Tidak lama papaku menghentikan mobilnya di rumah. Rumah itu beratapkan ilalang dengan dinding dari kayu serta lantainya dari bambu, khas rumah panggung, seperti dapur nenekku. Namun tidak ada tetangga, hanya rumah itu satu-satunya yang aku lihat. "Tok tok tok, Bapak, Bapak," panggil papaku. "Oh anak, Jack, Jacob, kau kemari dengan siapa?" kata bapak tua itu langsung memeluk papaku hangat. "Saya datang dengan anak saya, Zela," jawab papaku sembari mendorongku pelan agar lebih dekat dengan bapak tua itu. "Halo," kataku seramah mungkin. "Zela, ya ampun, sudah besar, mirip papamu," katanya berkaca-kaca. Sedang aku hanya tersenyum karena masih takut. "Kau ada perlu apa kemari?" "Mau ambil ayam, mama sakit keras," kata papaku sedih. "Masuk, masuk," ajak bapak tua itu padaku dan papaku. Di dalam hanya ada perapian, tidak ada nyala lampu, sedang aku takut gelap. Itu sebabnya dari tadi aku tidak nyaman. Saat kami duduk, kami ditawari minum. Aku sendiri butuh kafein, hanya supaya bisa lebih fokus dan tenang. Akhirnya bapak tua tadi memberiku kopi juga papaku. Aku sesap kopi yang aku tahu benar gulanya dari gula merah, sangat nikmat. Dari secangkir kopi, obrolan pun dimulai. Aku tidak tahu bahasa yang digunakan. Sesekali papaku tersenyum, sesekali juga raut wajah papaku sedih. Sempat aku mengira jika rumah inilah rumah saudara nenekku. Namun nyatanya aku salah. Saat papaku menyuruhku menghabiskan kopi dengan segera, lalu beranjak dari duduknya.
Hati-hati, jaga anakmu, kata bapak tua itu tersenyum kepadaku. Bapak, nitip mobil, kata papaku yang dibalas anggukan oleh bapak tua tadi. Setelah mengencangkan ikatan parang di pinggangku, kami pun menembus hutan belantara. Hanya aku dan papaku. Dari sini saja aku sudah sangat takut. Terlebih saat papaku melarangku memegang tangannya. Katanya jika ada apa-apa, akan susah mengeluarkan parang jika aku memegang tangannya. Sehingga papaku menyuruhku untuk memegang kaosnya saja. Dengan kesal aku pun mengiyakan. Jangan bikin suara, jangan noleh ke belakang, kata papaku tajam dengan nafas yang terengah. Iya, kenapa? Tanyaku tidak kalah tajam namun pelan. Rasanya seperti mau menangis saking takutnya. Nanti babi makan kau, kata papaku kesal. Aku yang paham pun bungkam. Bukan karena takut dimakan babi, sungguh bukan. Namun karena aku tahu yang lebih mengerikan dari itu. Aku lihat lagi sosok yang mengikutiku dari aku masih di bis. Sosok itu tidak jauh dariku, mungkin jaraknya hanya 1 meter. Sosok itu berjalan beriringan dengan langkah kakiku, terus menghadap ke arah depan. Kerap kali aku membuang muka ke arah yang lain, hanya supaya sosok itu tidak mendekat ke arahku. Atau hanya supaya aku tidak terfokus pada sosoknya yang semakin menyeramkan saat membaur dengan rimbunya hutan. Ditambah gelap dari pekatnya malam. Anehnya di antara gelap, dia bersinar. Dia tertangkap oleh mataku. Padahal pohon saja hampir tidak kelihatan saking gelapnya dan kami tidak membawa senter. Bapak tahu tempatnya? Tanyaku dengan nada bergetar. Tidak, jawab papaku menggantung. Aku memejamkan mataku saat suara langkah kaki kuda samar-samar mulai terdengar. Aku sudah tidak bisa lagi membedakan mana halusinasi, mana kenyataan. Kedua kemungkinan sama saja, sama-sama membuatku ketakutan. Papa dengar? Tanyaku pelan. Dengar, jawabnya yang masih sibuk berjalan. Namun sesuatu yang hangat aku rasakan. Sesuatu seperti hidung yang tengah menghembuskan nafas terasa sangat dekat di punggungku. Pah, ada yang nafas di punggung aku, kataku sepelan mungkin. Gak apa-apa, jangan noleh ke belakang. Kueratkan genggaman tanganku pada kaos papaku. Detak jantungku tidak karuan. Keringat dingin juga sudah sedari tadi membasahi pelipisku. Suara kuda menggelegar di punggungku membuatku tersentak. Lalu dengan sigap memeluk papaku dari belakang. Ya, aku memang penakut. Pada dasarnya aku memang seorang penakut. Papaku tidak berbicara, tidak berkata-kata, hanya berdiam sejenak. Namun aku tahu badannya bergetar. Dan aku rasa sudah dari tadi. Mungkin itu sebabnya papaku tidak memperbolehkan untuk memegang tangannya. Karena papaku takut jika aku tahu beliau ketakutan akan membuatku merasa tidak aman. Karena itulah yang aku rasakan. Sudah, tanya papaku yang masih terdiam. Sudah, jawabku sembari mengatur nafas. Akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan dengan wajah yang menunduk melihat tanah. Sampai, kata papaku. Aku menengadahkan kepalaku. Terlihat rumah panggung di hadapanku. Namun rumah itu gelap, tidak ada penerangan. Entah sudah tidur atau memang sengaja dibiarkan gelap. Aku masuk dengan papaku di sebuah rumah panggung. Setelah mengabaikan tatapan kaget dari tuan rumah, sebelumnya papa harus menggedor pintu beberapa kali. Dan beberapa kali juga orang di dalam rumah itu menanyakan siapa kami. Seperti tidak percaya jika kami adalah manusia. Di dalam rumah tidak ada penerangan, hanya ada perapian kecil di tengah-tengah ruangan. Setelah masuk, saat aku hendak duduk untuk menghangatkan badanku, papa mencegah. Aku kembali kesal saat baru saja menemukan tempat aman. Ternyata kita tidak akan singgah lama. Langsung saja, mama sakit, giliran bapak untuk membawa ayam. Malam ini juga, kata papa. Astaga, sudah aku duga. Bapak tidak bisa ikut. Ini, tinggal ayam ini yang bapak punya. Kau bawa saja. Bapak bantu doa, kata bapak tua itu. Tidak ada kata yang keluar dari mulut papaku. Diambilnya ayam itu tanpa kata-kata. Saat keluar pun hening. Aku menyunggingkan senyumku.
tidak nyaman saat meninggalkan bapak tua itu begitu saja. Sedikit lega saat bapak tua itu membalas senyumku. Setelahnya kembali ke dalam gelap. Tidak seperti tadi, aku pulang dengan aman. Sepertinya hal tadi hanya menghalangi kami untuk mengambil ayam, tidak lebih. Sesampainya di rumah nenek, semua orang menatap papaku dengan tatapan takjub. Setidaknya, itu yang aku tangkap karena aku tidak paham dengan bahasa Sumba. Setelahnya Rato mengambil ayam itu, membelahnya, lalu melihat hatinya. Rato menggelengkan kepalanya, lalu menghembuskan nafas berat. "Jangan ditahan lagi. Jika dia mau pulang, biar dia pulang," kata Rato berat. Mendengarnya aku seakan tidak terima. Kami kembali sendu. Harapan yang kami bangun tinggi-tinggi untuk kesembuhan nenek seakan roboh. Semua tertunduk lesu. Namun bukannya menahan, kami hanya melakukan apa yang kami bisa. "Besok kita ambil babi, kita lanjut upacara adat," kata Papa Opi sebagai anak tertua. Kami semua setuju. Malam hampir usai saat aku membaringkan tubuhku di dekat perapian. Aku memilih tidur di dapur karena semua kamar penuh. Aku tidur bersama papaku yang sudah lebih dulu tidur, sedang aku sibuk menata kayu, menjaga apinya tetap menyala. Lama-telamat aku mendengar suara seseorang menyenandungkan lagu. Aku kenal suaranya. Suara sosok yang sama, sosok yang mengikutiku dari aku di dalam bis. Jantungku kembali berdebar, namun tidak seperti saat di hutan. Setidaknya di dapur terang. Namun lambat laun suara itu semakin dekat, dibarengi suara langkah kaki di lantai kayu. Krek, krek, krek. Lalu sosok itu muncul di ambang pintu. Sosok yang sama. Dinaikinya tangga dari kepala kerbau, lalu kembali melangkah menuju perapian. Aku tidak berkedip, menatap sosok itu yang kian dekat, sampai akhirnya dia berjongkok di depanku. Di depan perapian. Wajahnya penuh keriput, namun bersih. Sekilas tidak seperti hantu dan semacamnya. Namun kukunya sangat panjang berwarna hitam. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Hening. Sosok itu masih bersenandung. Suaranya menenangkan, namun aku tidak mengerti apa arti lagu tersebut. Sampai sesuatu menepuk-nepuk pipiku kencang. Rintiku saat sinar matahari menyorot dari sela-sela kayu. Aku terduduk bingung. Kupandangi lagi perapian yang sudah padam. Sepertinya semalam aku hanya mimpi. "Sel, mari ikut," kata Kak Arfan. Kakak sepupuku dari Bali. Dia sering menjagaku di Bali sewaktu aku masih bayi. "Kemana?" "Air terjun," jawabnya, membuat mataku berbinar. Dia tahu benar apa yang aku suka. "Jangan bilang papa," kataku bergegas melipat selimutku. "Aku tunggu di luar," katanya bersemangat. Setelah beres aku menyusul ke depan. Aku dengar papa tengah mengambil uang di bank. Jadi aku aman. Aku pergi berenam. Semua saudara sepupuku laki-laki, hanya aku yang perempuan. Namun aku tidak peduli. Aku sudah lama dengar jika air terjun itu tidak jauh, juga sangat indah. Dan benar saja, walaupun harus memanjat tebing sedikit dan jalannya curam, semuanya terbayar. Sesaat aku menikmati pemandangan menakjubkan dengan sesekali mengambil gambar. Setelahnya aku masuk ke air untuk berenang. Jadi air terjun ini ada 5 tingkatan dan yang aku foto barusan adalah tingkatan paling tinggi. Kebayangkan dakinya seperti apa. Namun saat aku tengah duduk karena lelah mengitari kolam, aku menepi sembari duduk, memandang sepupu-sepupuku sibuk loncat dari tebing. Namun saat itu aku terfokus dengan sosok anak kecil yang ikut terjun. Namun saat dia terjun, dia tidak lagi naik ke air. Perasaan tidak ada anak kecil dari tadi. Aku pun melihat terus ke arah air, takut jika anak tersebut tenggelam dan sebagainya. Setelahnya aku mencoba memanggil sepupuku untuk memeriksa ke dalam air. Namun bukannya memeriksa, mereka malah menatapku bingung. Katanya sedari tadi di sini hanya kita berenam, tidak lebih. Namun tentu saja aku bersikeras, mengingat dari tadi anak yang masuk ke air tidak naik ke permukaan. Setelah beberapa kali aku yakinkan, mereka pun masuk ke air, mencoba mencari anak yang tadi terjun dari atas. Namun sampai sore hari pun kami tidak menemukan apa-apa.
Mungkin kau salah lihat, kata abangku. Aku pun mengangguk. Ya, mungkin aku salah lihat. Karena sibuk mencari anak tersebut, kami pulang terlalu sore. Membuatku deg-degdug kalau sampai rumah kena marah. Setelah menuruni tebing dan jalan yang licin, sebelum ke jalan setapak, aku kembali menatap kolam yang tadi aku pakai berenang. Dan betapa terkejutnya aku. Anak itu ada di tebing yang sama, masuk ke air yang sama. Saat melihatnya, aku ingin kembali ke atas walau langit hampir gelap. Namun saat melihat anak itu melakukannya berulang-ulang, terlebih caranya naik ke tebing yang tidak masuk akal, aku menaruh prihatin padanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.